Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 21 sampai dengan 28. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 3. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Ayo membaca anak-anak, bacalah teks berikut. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Ayo berlatih anak-anak, kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, hasil panen adalah kacang kedelai. Hasil teknologi pangan, tahu. Yang nomor 2, hasil panen nanas. Hasil teknologi pangan, selai. Yang ketiga, hasil panen kacang hijau. Hasil teknologi pangan, minuman rasa kacang hijau. Yang keempat, hasil panen salak. Hasil teknologi pangan, manisan. Dan yang kelima, hasil panen ikan, hasil teknologi pangan, ikan kaleng. Amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan. Baik, nanti anak-anak harus mengamati kembali teksnya dan Ibu memberi contoh ringkasannya. Manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Ceritakan ringkasan yang telah dibuat olehmu secara bergantian di depan kelas. Lanjut ke materi Ayo Bernyanyi anak-anak. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan,
Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Baik anak-anak, di sini sudah ada syair lagu yang berjudul Tukang Sayur. Lagu ini ciptaan A.T. Mahmud. Perlu anak-anak ketahui bahwa gambar alat musik tradisional di sini ada seruling, di sini ada siter, di sini ada gendang, ada seruling, ada angklung, ada siter, ada gendang, ada angklung lagi. Gambar alat musik yang berbeda ini menunjukkan pola irama yang berbeda. Baik, Ibu akan mencoba menyanyikan. Nanti anak-anak harus bisa menyanyikan lagu ini lebih bagus dari Ibu. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur. Demikian seru bang tukang sayur. Lanjut ke materi, ayo berlatih anak-anak. Dengarkan dengan baik lagu Tukang Sayur yang dinyanyikan oleh gurumu. Masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Nyanyikan lagu tersebut secara bergantian dengan temanmu. Iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama berbeda. Pola irama ke-1 diiringi dengan tepuk tangan. Pola irama kedua diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Lanjut ke materi, ayo mengamati anak-anak. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Tampak pada gambar di sini, Udin dan teman-teman bekerja sama untuk mengukur luas permukaan dari tempe menggunakan potongan dari daun pisang yang berbentuk segitiga. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Amati bentuk di bawah ini. Awalnya persegi anak-anak, selanjutnya dipotong sesuai dengan diagonal sehingga terbentuk
2 segitiga. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Untuk gambar yang pertama, kalau persegi adalah satuan luas, segitiga adalah satuan luas, 2 segitiga, ini 2 satuan segitiga sama dengan 1 satuan persegi. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Hitunglah luas permukaan bidang berikut. Baik, kita cermati dari gambar yang pertama. Kita hitung dulu yang satuan persegi yang berwarna merah muda dulu anak-anak. 1, 2, 3, 4. 4. Ini Ibu tulis di sini, Ibu tambahkan di sini nanti. Ditambah dengan yang berwarna biru, segitiga ini ada 1, 2. 2 segitiga ini sama dengan 1 satuan persegi ditambah 1. Ini berarti sama dengan 4 ditambah 1, 5. Sehingga di sini luasnya adalah 5 satuan persegi. Lanjut ke gambar kedua. Kita hitung yang satuan persegi dulu. 1, 2, 3. 3. Ini kita tambah dengan yang segitiga. Ada 1, 2. Ini berarti 1 utuh atau 1 satuan persegi. Di sini 1, 2. Ini juga 1 satuan persegi, berarti 2. Sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti luasnya adalah 5 satuan persegi. Lanjut ke gambar ketiga. Kita hitung yang satuan persegi dulu anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini ditambah dengan yang segitiga 1, 2. Ini sama dengan 1 satuan persegi. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi luasnya adalah 6 satuan persegi. Lanjut ke gambar keempat anak-anak, kita cermati di sini yang satuan persegi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Di sini selanjutnya ditambah yang segitiganya ada 2, ini menjadi 1 satuan persegi. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti luasnya 5 satuan persegi. Lanjut ke gambar kelima. Kita hitung dulu yang satuan persegi. 1, 2, 3. 3 ditambah dengan yang segitiga ada 1, 2. 2 segitiga ini sama dengan 1 satuan persegi ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 1, 4. Berarti luasnya 4 satuan persegi. Lanjut ke gambar keenam. Kita hitung dulu yang 1 satuan persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambah dengan yang segitiga 1, 2. 2 segitiga ini menjadi 1 satuan persegi. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi luasnya adalah 7 satuan persegi. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.